Muslim jamilah salam yang Allah muliakan dan yang Allah cintai. Pertama-tama pada kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahiyul Rabbi yang mendapatkan rahmat dan ilahnya. Kita masih bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka program Mengabasuh Sekian bahkan subuh setelah sholat berjamaah subuh di bulan Ramadan yang penuh dengan keistimewaan. Maka manfaatkan kesehatan kita dan waktu kita untuk selalu berdalam atau selalu duduk untuk thalawul ilmi. Ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, thalawul ilmi fardhu ala muslimin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada saat ini, pada pagi ini, Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya sahabat Nabi hingga sampai kepada kita semua. Insyaallah akan terus istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Darussalam Kabupaten Mutiara Mas, wabil khusus umumnya para jamaah dimanapun berada. Insyaallah pada pagi hari ini hari Senin kita membahas lanjutan yang sempat kita bahas sebelumnya, yakni ada 7 indikator kalau kita ingin bahagia di dunia menurut Ibnu Abbas. Jadi menurut Ibnu Abbas ada 7 indikator kalau kita ingin bahagia hidup di dunia. Yang mana visinya kita sudah jelas sebelumnya, visi kita itu kan ingin hidup bahagia. Visinya bagaimana cara mewujudkan hidup bahagia. Jadi visi itu cita-cita jangka panjang, misi itu perwujudannya. Cita-citanya jangka panjang, visi bagaimana agar kita hidup bahagia atau bagaimana cara kita mencapai kehidupan bahagia. Maka misinya kumaha caranya saya bahagia. Dan sini yang telah kita bahas yang pertama, masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat satu yang berbahagia 2012 harus bersyukur. Yang kedua, memiliki pasangan hidup yang soleh. Yang ketiga, memiliki anak-anak yang soleh. Yang keempat, memiliki teman atau tetangga yang soleh. Yang kelima, memiliki harta yang halal. Dan yang keenam, sekarang nih yang keenam, semangat memahami Islam. Semangat memahami agama Islam. Saya teman sekarang itu kita bahas semangat memahami agama Islam. Kalau berbicara semangat memahami Islam, maka di sini perlunya ada yang namanya pencarian ilmu, baik itu umum maupun secara khusus, baik itu basic agama maupun umum. Yang kita bagi sorot adalah tentang keilmuan Islam agama. Karena bagaimana kita mau ibadah yang benar kalau ilmunya kita tidak tahu. Jadi kalau ibadah ingin enak harus dengan ilmunya. Ada beberapa di Al-Quran yang menerangkan tentang ilmu yang familiar di telinga kita. Salah satunya adalah Quran Surat Al-Asman. Quran Surat Al-Asman ayat 9, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama Muhammad orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Nah, sarwa tasma jelema berilmu dan jelema berilmu. Apakah sama orang-orang yang mengetahui berilmu dengan orang yang tidak mengetahui tidak berilmu? Kata Nabi Muhammad, beda. Allah beda. Muasawat jelema berilmu dan jelema berilmu. Manusia yang berilmu, dia pasti berakal sehat dan akan gampang menerima ajaran, akan mudah menerima perintah Allah. Nah,
semangat untuk berilmu. Kalau diumumkan, alhamdulillah, insya Allah. Kalau ada yang masih ada waktu, masih ada kesempatan sebelum sholat subuh berjamaah itu, nanti ada kajian setelah waktu subuh. Ya. Kalau orang yang betul-betul semangat untuk memahami Islam, tidak melihat pun bermakna atau bermakna tidak berdasarkan berbicara, yang penting setiap ingin kajian, ingin mendengar, ingin melihat. Karena semua pasti ingin mencari kebenaran, tidak merasa benar, tapi kita merasa. Jadi kalau diingat-ingat terus, mudah-mudahan jangan mana-mana. Kalau evaluasi dari beberapa teman, kalau dia baik itu setelah sholat subuh langsung pengajian seperti ini, jadi tertahan ya Pak. Tapi juga beberapa banyak nanti kan alasan saya kerja, saya masih kesibukan di rumah, begitu juga kita. Makanya ini yang mau saya. Makanya silakan zikir dulu, nanti setelah zikir kita baru kajian. Karena itu panggilannya panggilan yakin akhirnya hati. Yang benar-benar memang masih ada keperluan yang lain sehingga tidak bisa mengikuti tausiah subuh. Kenapa? Karena bedanya manusia dengan hewan yang pernah saya bahas itu adalah di sini Pak, tipis dari pelaku ilmu. Beberapa kali saya katakan bahwa hewan makan, manusia makan, hewan minum, manusia minum, hewan berkembang biak, manusia berkembang baik. Hewan tidak terlalu ilmu, manusia terlalu ilmu. Itu membedakan tipis hanya ilmu dalam ilmu. Tidak ada kumpulan hewan duduk di majelis taklim, hanya manusia yang duduk di majelis taklim. Maka kita pertanyaannya adalah ketika ada manusia makhluk yang tidak senang duduk di majelis taklim, pertanyaannya siapa? Manusia kan? Dalam surat memahami Islam. Satu di Al-Zumar ayat 9. Yang selanjutnya yang membahas tentang keilmuan di Al-Quran di surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya fa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan diberi beberapa ilmu dan berilmu. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, diangkat derajatnya. Secara kasat mata orang yang diangkat derajat yang berilmu dan beriman, kita lihat ada yang ceramah di TV seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana semuanya sehat, sama senang sekali kalau lihat semuanya sudah sehat, betul tidak? Siapa itu Bu? Banyak orang-orang pusing pikirin bagaimana caranya mudik. Muslim ini hari ini belum bisa mudik, betul tidak? Itu lagi secara kasar kalau kita melakukan beriman dan berilmu. Dari mana bedanya? Kalau diundang tidak sembarangan bisa mengundang. Ya, kalau kita mengundang sosok taat, saya pernah pengalaman bahwa di Cibatu di pesantren Darul Hikmah itu mau mengundang seminggu sebelumnya dicek dulu lokasi. Apakah lokasi ini layak? Apakah mic-nya bagus? Apakah panggungnya cocok untuk di tempat yang ceramah? Semua dipersiapkan. Kayaknya orang besar, orang viral, ulama yang kita secara kasat mata manusia yang nggak tahu banyak selama di belakang, mudah-mudahan itu orang yang soleh, bagus, selalu memberikan nasihat. Betul-betul diperhatikan. Ketika tidak cocok tempat, maka tidak jadi ceramah. Wah, mic-nya ini gerewet nih. Mau ganti nggak? Cuma itu satu-satunya. Mohon maaf, nggak bisa hadir. Luar biasa itu. Menceramah dari satu kosong, sistemnya
mengaku di sini Ustaz Adi Hidayat atau Habib atau Abu Somad. Pada subuh saya yakin di sini akan penuh. Pada subuh nanti